thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita disatukan Tuhan dalam adorasi. Kita memberikan sembah bakti kepada Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Dan kita masih merenungkan Tuhan yang berbicara dalam keheningan hati kita. Mutiara dari Santa Teresia dari Kalkuta. Maka sebagai bahan bacaan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab suci. Saya persilahkan Ibu Rosa untuk membaca untuk kita semua. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ketika Elia ditanya, apa kerjamu di sini? Elia sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Dia sungguh-sungguh bekerja dan membela Tuhan juga. Tetapi kemudian Tuhan meminta dia untuk keluar dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan ternyata bukan dalam angin yang besar, bukan di dalam api, bukan juga di dalam gempa. Tuhan tidak ada dalam hal-hal yang besar itu. Ia datang justru dalam angin sepoi-sepoi basah. Datang dalam keheningan.
Maka Elia yang bekerja keras, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, sekali lagi ditanya oleh Tuhan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab dengan jawaban yang sama, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dan karena Elia sudah mendengar Tuhan dengan jelas dalam keheningan, maka ia pun mendapat perutusan. Dia bisa mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Dia bisa dengan jelas mengerti kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan ia diutus untuk mengurapi raja-raja dan juga mengurapi Nabi Elisha. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Perjanjian Lama, dari kitab Raja-Raja ini kita belajar ternyata Tuhan hadir dalam keheningan dan bisa didengarkan dengan jelas apa yang menjadi kehendaknya. Elia bekerja keras, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan ia memerlukan hati yang hening agar bisa mendengar perutusan Tuhan. Sebuah perutusan yang besar. Perutusan yang luar biasa besar dari Tuhan. Mengurapi raja-raja dan mengurapi Nabi Elisha. Maka kita mengingat kembali pesan Ibu Teresa. Di dalam keheningan hati, Allah berbicara. Jika kamu memandang Allah di dalam doa dan keheningan, Allah akan berbicara kepadamu. Dengan demikian kamu akan mengetahui bahwa kamu bukanlah apa-apa. Hanyalah jika kamu menyadari ketidakberdayaanmu, kekosonganmu, maka Allah dapat mengisi dirimu dengan dirinya. Jiwa-jiwa pendoa adalah jiwa-jiwa yang penuh keheningan. Dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi menjadi begitu jelas. Allah berbicara. Elia mendengarkan dalam keheningan. Dan Allah berbicara dalam angin sepoi-sepoi basah. Yang mungkin seringkali tidak terlalu dihiraukan karena hanya biasa-biasa saja. Tetapi ternyata kepada Elia Allah berbicara bukan hanya sekedar berbicara. Allah memberikan suatu perutusan besar kepada Elia untuk mengurapi raja, untuk mengurapi nabi. Elia tetap bekerja keras, bekerja segiat-giatnya. Hanya saja sekarang dia bekerja untuk melaksanakan kehendak Tuhan yang berbicara kepadanya, yang ia dengarkan dengan seksama. Saya memiliki sebuah
tentang bagaimana keheningan ini diciptakan. Saya menjadi pendamping para calon Saperian 8 tahun dan ini tahun ke-9. Dan memang perjuangan pertama yang paling sulit adalah menanamkan dalam diri para calon untuk bisa hening, yang dalam bahasa biara disebut silensium. Ada waktu-waktu hening, ada tempat-tempat yang diwajibkan hening. Hening yang sungguh hening disebut silensium magnum. Benar-benar tidak berbicara, benar-benar mengarahkan hati di dalam melaksanakan tugas harian. Maka ketika bangun pagi, hening, tidak berbicara. Bangun pagi hening, mandi, berdoa, merayakan Ekaristi, dan boleh berbicara ketika Romo mengucapkan selamat pagi dan selamat makan, yang artinya mulai makan pagi. Mengatur waktu-waktu hening untuk melatih para calon untuk bisa mendengar kehendak Allah. Allah yang berbicara, yang bisa kalah dengan suara-suara yang lain. Bisa dikalahkan oleh suara-suara yang lain. Maka perlu memasang hati, memasang telinga dalam keheningan. Dan memang tidak mudah menanamkan sikap hening di zaman ini. Mengapa keheningan terasa begitu menakutkan bagi orang zaman ini? Saya memakai kata menakutkan karena memang yang terlihat adalah orang kelihatannya diam, tetapi telinganya ada headset, ada Bluetooth. Tidak kedengaran oleh orang lain, tetapi sebenarnya telinganya sedang mendengar hingar-bingar dunia. Di era digital dan kehidupan yang serba cepat, banyak orang yang merasa canggung atau bahkan takut dengan keheningan. Ketika mulai tercipta hening, tidak ada suara, orang cepat-cepat menciptakan suara-suara musik. Mungkin orang sudah kecanduan distraksi. Orang zaman ini yang terbiasa dengan teknologi, media sosial, dan hiburan menciptakan budaya di mana orang selalu mencari stimulasi. Keheningan itu dinilai seperti kekosongan yang tidak biasa. Orang akan terus mencari-cari apa yang bisa didengarkan, yang bisa menghibur dirinya. Dan ini menjadi candu. Orang juga takut berhadapan dengan diri sendiri. Saya punya pengalaman, ada seorang calon yang takut memejamkan mata ketika berdoa. Ketika ia memejamkan mata, muncul bayangan-bayangan, kekhawatiran-kekhawatiran
luka-luka batin, kesalahan, kekhawatiran, sehingga diam, hening menjadi saat-saat yang menakutkan. Keheningan membuat seseorang lebih sadar akan isi hati dan pikirannya, termasuk luka batin, kesalahan, dan kekhawatirannya yang selama ini dihindari. Pengalaman saya, justru dari latihan keheningan menjadi pintu gerbang untuk pengenalan diri seseorang. Ketika seorang calon tidak bisa hening, dia gelisah ketika berdoa, kemudian kita bisa tanya, apa yang terjadi denganmu? Kemudian mulai bercerita, dia takut keheningan. Karena ketika mulai memejamkan mata dan mulai menciptakan keheningan, ada sekian banyak bayangan-bayangan yang menakutkan. Dan dari bayangan-bayangan itu bisa ditelusuri. Ternyata ada sekian banyak luka batin yang menghalangi dia untuk merasakan kasih Tuhan. Maka dari keheningan itu ternyata bisa membuka tabir, membuka suatu realitas yang lebih luas, lebih besar, lebih dalam dari hidup seseorang. Di zaman ini juga orang ketakutan akan kesepian. Banyak orang yang menyamakan keheningan dengan kesepian. Padahal keduanya itu berbeda. Karena kesepian adalah perasaan terputus dari orang lain. Sedangkan keheningan adalah ruang untuk refleksi dan kedamaian. Kesepian yang parah, severe loneliness. Kita semua punya ruang-ruang sepi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam keheningan, kita bisa memberikan ruang sepi itu kepada rahmat Tuhan. Dalam pengalaman saya memimpin retret Ignatian, biasanya di hari awal itu adalah menciptakan keheningan. Ada sekian banyak yang tidak mampu berusaha untuk hening, tetapi yang muncul adalah sepi dan gelisah. Maka keheningan itu bukan sekedar usaha kita, usaha manusiawi. Keheningan itu juga rahmat. Sehingga perlu diminta dari Tuhan. Ketika dikatakan bahwa hari ini Tuhan menunggumu, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Kamu hanya perlu melepaskan segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, dan diam di hadirat Tuhan. Dan itu harus dimohon. Tuhan, berikanlah aku rahmat keheningan. Zaman ini juga ada tekanan untuk selalu produktif. Budaya modern menekankan produktivitas terus-menerus.
Sehingga waktu hening sering dianggap sebagai melakukan hal yang sia-sia atau membuang-buang waktu. Ketika kita berdoa di gereja, kita datang lebih awal, 15 menit, atau bahkan di gereja saya di Indanan, Parok Indanan sana dulu, ketika saya masih kecil, setengah jam sebelum Ekaristi ada doa rosario. Sehingga orang diajak untuk hening. Orang diajak untuk berada di hadirat Tuhan. Mungkin untuk beberapa orang dianggap buang-buang waktu. Kenapa tidak datang 5 menit sebelum misa? Begitu juga setelah selesai perayaan Ekaristi. Ada orang yang langsung ingin cepat-cepat pergi. Tuhan seringkali merindukan kita agar kita tetap berada dalam hadirat-Nya. Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita dan mungkin belum selesai apa yang mau dikatakan kepada kita. Dan inilah budaya modern yang kadang-kadang ditekan oleh produktivitas, tetapi seringkali bersikap minimalis terhadap apa yang diperlukan untuk berrelasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dalam tradisi kita, dalam tradisi Katolik, keheningan justru dipandang sebagai pintu masuk ke dalam perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan kesatuan kita dengan Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita hening, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara, untuk menyapa, bercakap-cakap dengan kita. Maka dalam keheningan itu kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu memiliki kerinduan untuk menjumpai kita, untuk berbicara kepada kita, bahkan mungkin untuk mengatakan hal-hal yang besar seperti yang dialami oleh Elia. Elia jelas, untuk apa aku di sini? Saya bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan karena dia memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara, dia mendengar dan menerima suatu perutusan yang jauh lebih besar daripada sekedar bekerja giat bagi Tuhan. Ia mendapat perutusan untuk mengurapi raja dan mengurapi nabi. Maka keheningan dipandang sebagai pintu masuk ke dalam perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan inilah arti dari doa kita, arti dari hidup rohani kita, pada akhirnya harus bermuara pada perjumpaan yang mesra dengan pribadi Kristus. Keheningan sebagai ruang untuk mendengar suara Tuhan. Seperti yang baru saja kita dengar, Tuhan ternyata tidak hadir dalam angin ribut atau gempa, tetapi dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Tuhan Yesus sendiri sering menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa.
Sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas bab 5 ayat 16. Mengajarkan kepada kita bahwa keheningan adalah bagian penting dari kehidupan rohani. Saya mendapatkan teladan dari beberapa pastor sepuh. Beberapa menit sebelum misa, kalau misa di paroki biasanya saya 15 menit sebelum perayaan Ekaristi, saya akan di sakristi. Saya akan hening. Sering dilihat agak aneh oleh beberapa orang atau beberapa umat. Karena dikira saya sombong, tidak mau berbicara. Tapi akhirnya saya jelaskan. Saya memerlukan keheningan sebelum merayakan Ekaristi. Bahkan beberapa hari yang lalu saya misa pagi di sebuah kapel di dekat sini. Ketika saya sampai sebelum waktunya, karena misalnya jam 5:30, saya sampai jam 5:15. Ada satu umat yang mengatakan kepada saya, Romo nanti misalnya dimulai kurang 5 menit. Saya heran, kenapa harus dimulai kurang 5 menit? Kenapa nggak dimulai tepat waktu, 5:30? Rupanya dia berpikir bahwa saya ini bosan menunggu, terlalu lama menunggu. Padahal maksud saya bukan demikian. Maksud saya adalah saya perlu waktu hening. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, maka kalau kita sampai kepada praktek bagaimana melatih keheningan, ya ada sekian banyak. Yang kita lakukan dalam adorasi sakramen Maha Kudus, kita duduk diam di hadapan Tuhan dan mengalami keheningan yang menghidupkan. Kita tidak mengatakan apa-apa. Kita hanya diam di hadirat Tuhan. Dan seringkali kita mendapatkan benar-benar spirit, benar-benar kekuatan, konsolasi, semangat hidup, inspirasi-inspirasi yang besar seringkali muncul saat kita duduk diam di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin niat untuk melayani Dia dengan lebih semangat dan lebih giat dalam sukacita. Inilah mukjizat keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus. Latihan yang lebih terprogram lagi bisa mengikuti retret, rekoleksi atau kontemplasi juga. Retret menarik diri dari hidup harian. Berlibur bersama Yesus. Dan di saat-saat seperti itu, kita menimba kekuatan dari Tuhan. Berikutnya juga doa hati dan meditasi Kristen. Praktek seperti doa Yesus misalnya. Yesus, kasihanilah aku di masa Prapaskah ini. Tuhan, kasihanilah aku. Akan melatih kita untuk menjalin relasi yang lebih dekat dan dalam dengan Yesus. Juga Lectio Divina mengajarkan cara berdoa dalam keheningan dan mendengarkan sabda Tuhan.
dengan membaca sabda Tuhan berulang-ulang. Merenungkannya, membacanya kembali. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dan Tuhan mendidik kita melalui sabda yang kita renungkan dalam keheningan. Inilah beberapa contoh latihan keheningan. Masih banyak lagi. Pemeriksaan batin. Menjelang tidur, meluangkan waktu. Bukan hanya untuk memeriksa kedosaan kita, tetapi juga untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam satu hari yang berlalu. Di situ keheningan tercipta di dalam doa kita. Keheningan sebagai jawaban atas kegelisahan dunia. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa dunia modern perlu menemukan kembali keheningan kontemplatif sebagai jawaban atas kegaduhan dan kebingungan zaman ini. Keheningan membantu seseorang mengalami damai sejahtera, di mana hati tidak lagi gelisah dan dapat beristirahat dalam kasih Tuhan. Maka sebagai kesimpulan, benar yang dikatakan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Melalui keheningan kita akan mendengar Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Keheningan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru harus dipelajari, dipraktekkan sebagai jalan menuju kedamaian dan perjumpaan dengan Tuhan. Spiritualitas Katolik menawarkan berbagai cara untuk kembali menemukan nilai keheningan di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi ini. Semoga kita melalui hal-hal sederhana menciptakan keheningan supaya Tuhan bisa kita dengarkan, supaya Tuhan berbicara. Ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Amin. Mungkin ada yang mau sharing waktu mengenai keheningan ya. Ya. Apakah Boleh ada bertanya ya Mas Win? Ya, silahkan Bu Lindri. Ya. Selamat malam Romo Harno, matur nuwun sangat untuk renungannya. Tadi dalam screenshot tadi disebutkan di sana, dalam tradisi Katolik keheningan justru dipandang sebagai pintu masuk ke dalam perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bagaimana caranya ya Romo kita menciptakan keheningan sehingga kita sungguh-sungguh benar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu saja. Terima kasih Romo. Matur nuwun. Iya Bu, kalau jawaban ini kan pasti dengan pengalaman ya jawabnya. Ya, memang tidak mudah. Maka tadi saya tekankan juga bahwa keheningan itu seringkali juga harus diminta dari Tuhan. Artinya kalau kita mohon bahwa Tuhan berikanlah kepadaku rahmat keheningan. Karena kadangkala dalam prakteknya ketika kita mencita-citakan aku mau ning, malah tidak ning gitu. Karena keheningan itu benar-benar saat dimana kita itu benar-benar dikuasai ya oleh Tuhan. Kita itu kalau bahasa saya ya, kita itu dalam posisi berahmat gitu. Jadi kalau orang hening itu
apa saja yang kita lihat itu seperti berbicara kepada kita. Gitu. Misalnya contoh yang saya alami, saya biasa kalau pas kita lewat ada bunga, ada kupu-kupu, ya sudah, itu bunga kupu-kupu gitu ya, lewat gitu saja. Tapi ternyata ketika kita sedang situasi dalam keheningan, dalam situasi berahmat itu seperti bercakap-cakap gitu ya. Jadi kupu-kupu seolah-olah sedang menunjukkan apa sukacitanya dengan hinggap di bunga itu, dan bunga juga menunjukkan sukacitanya betapa dia mendapatkan bantuan dari kupu-kupu itu supaya membantu penyerbukan. Maka jawaban saya kalau bicara bagaimana caranya, ya tadi pertama latihan, artinya mengusahakan. Jadi mengusahakan dengan niat aku mau mengalokasikan waktu untuk hening gitu. Dan itu bisa dimulai dari hal yang praktis gitu ya. Jadi misalnya hal praktis itu apa? Ya kalau tadi yang saya ambil contoh dalam kehidupan biara itu kan namanya silensium. Ya dimulai dulu untuk tidak berbicara misalnya. Itu kan satu langkah yang paling sederhana, tidak berbicara. Absennya suara. Tapi kan itu baru langkah yang paling sederhana, paling awal ya. Setelah itu ya kita memasang indera kita, hati kita. Contohlah, misalnya waktu kita tidak berbicara, kita jalan, ternyata kita bisa seperti menghitung ubin gitu ya. Nah, kita jalan untuk menghitung ubin, seolah-olah gitu ya. Naik tangga yang biasanya krek, naik itu saja. Kali ini kok saya menikmati setiap langkahnya. Langkah, 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 langkah gitu ya. Latihannya ya harus pakai seperti itu. Tidak berbicara dulu, nah, kemudian mulai konsentrasi kepada apa yang ada di sekitar kita. Teknik yang lain itu bisa memakai buku ya, namanya Sadhana ya, dari Anthony de Mello ya, itu latihan keheningan ya, latihan kesadaran ya, bisa melalui dengan diam, mendengarkan suara-suara, tapi suara-suara itu didengarkan bukan dinilai, oh itu suara anjing, sudah. Seperti saya di sebuah jendela yang melihat keluar, ada yang lewat, dilihat, ada yang ini, seolah-olah gitu ya. Nanti akan tercipta keheningan itu. Dengan mendengarkan suara tanpa harus menilai suara apa itu, pokoknya didengar itu. Atau dengan merasakan indera badan kita, dari rambut sampai ke bawah. Apa yang terasa, apa yang ini. Tapi itu masih tahap awal ya. Masih tahap awal menciptakan keheningan, karena syarat untuk doa itu kan memang harus masuk dalam keheningan. Jadi caranya seperti itu, Bu. Jadi memang ini harus dilatih gitu ya, perlu latihan gitu ya. Nah, di tradisi biara memang kan ada gitu kan, setiap hari kita kalau bangun tidur tuh nggak boleh bicara gitu ya. Itu tadi bahkan sebelum Ekaristi kita nggak boleh bicara, bicaranya pelan. Dan itu ya dilatih terus ya. Gitu ya, kemudian menciptakan saat-saat yang hening, yaitu mungkin kalau awam ya yang paling cocok adalah kalau saya mau berdoa ya tunggu dulu, jangan langsung saya mengucapkan sesuatu gitu ya. Saya duduk dulu di hadirat Tuhan, hening dulu 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kemudian mulai dengan pemeriksaan batin. Atau hari ini apa ya? Dari pagi sampai malam ini. Bukan hanya menyadari kesalahanku tadi apa, tapi juga kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan melalui orang lain. Menghadirkan kembali itu. Ya. Tapi itu mau perlu latihan, Nah, setelah itu baru mengakui segala kedosaan kita ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Ya, baru doa malam. Apa yang mau didoakan malam itu? Entah mendaraskan mazmur, entah doa-doa syukur, doa permohonan. Baru ditutup dengan Bapa Kami, Salam Maria. Nah, begitu. Tetapi doa yang paling
paling tinggi itu memang bukan sekedar kita mengucapkan doa verbal yang ngomong kepada Tuhan, ya Tuhan. Justru ketika kita diam, hening, kita mendengarkan. Ya, jadi doa yang paling tinggi itu kesatuan dengan Kristus itu ketika kita mendengarkan. Maka telinga itu kan bentuknya gini, kalau digabung jadi hati ya. Jadi telinga dengan hati itu menjadi satu kesatuan. Dengan mendengar kita juga memberi hati. Ya, begitu. Tapi semua itu perlu dilatih ya. Dilatih, perlu kesetiaan. Maka tadi saya katakan di awal, ya harus meniatkan sesuatu, memberi waktu. Ya bukan berdoa ketika kita hanya ingat gitu. Tapi kita mau meniatkan untuk berdoa. Bahkan kadang-kadang kalau kita berdoa itu kan ada saat-saat Tuhan, saya ini malas berdoa, tapi toh saya berdoa gitu ya. Ya karena Tuhan itu kan juga mengerti situasi diri kita. Ya kadang-kadang kita doa sampai ketiduran kan gitu. Begitu Bu ya. Matur nuwun, Romo. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Ini ada Mel, ayo Mel, yang muda ini bertanya ini. Biasanya kalau yang muda-muda ini susah hening loh. Karena tadi katanya Romo itu kan benar ya Romo, bahwa sekarang ini kita dituntut lebih apa ya, produktif gitu ya. Sehingga diam itu dianggap aneh. Orang yang diam itu aneh gitu ya kira-kira ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari Amel. Silakan Mel. Atau ini ada Bu Yunita juga ini anak-anak muda. Ada Liga juga. Ayo silakan. Buka ya suaranya. Ya, oke. Oh, belum ada nih ya. Anak-anak muda nih Romo ya. Oke, ini ada Suster Marta juga ini. Apakah mau ada pertanyaan? Kalau belum Romo, apakah Bunda Maria itu juga teladan yang baik Romo? Dia selalu menerima di dalam hatinya gitu. Apakah itu juga keheningan? Ya, saya rasa Bunda Maria teladan dari segala-galanya ya. Bahkan mudah melampaui segala-galanya. Bahwa Bunda Maria itu berkata, ya aku ini hamba Tuhan. Nah ini kalimatnya. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu sudah mendengarkan dan taat. Kalau seperti Elia tadi itu kan, wah kerja dengan giat aku bekerja untuk Tuhan gitu kan. Tapi dia hanya itu saja yang dia tahu gitu. Tapi karena dia akhirnya bisa mendengar Tuhan, akhirnya mendapat satu tugas perutusan gitu ya. Tugas perutusan yang luar biasa besar. Nah, saya kira Bunda Maria begitu. Dan memang jawaban itu belum selesai. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataanmu. Yanya Maria itu ya selalu direnungkan. Gitu ya. Jadi ketika dia bilang ya, kemudian ada peristiwa apa namanya, Yesus dipersembahkan di Kenisa, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, ketinggalan, kemudian mengapa ini kau perbuat kepadaku? Gitu ya. Terus kata Yesus, bukankah rumah Bapakku ya. Kemudian ya-nya kan dipertanyakan lagi kan, ya-nya itu. Ya, kemudian ya merenung lagi, Nanti akan sampai waktu Yesus mati di kayu salib, merenung lagi. Jadi ya percaya itu satu bentuk keteladanan yang luar biasa untuk terus menerus gitu ya, terus menerus
Ya, terus-menerus. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan ya saya sangat maju dalam hidup rohani kemudian sudah jadi, enggak. Saya kira enggak ya. Eh, kita harus terus-menerus mendengarkan Tuhan, terus-menerus mendengarkan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau Bunda Maria memang sosok yang selalu menyimpan dalam hatinya, ya, merenungkan dalam hatinya, ya dia sosok orang yang hening, yang merenungkan di dalam dirinya. Saya kira benar dan itu tidak kita ragukan lagi bersama Bunda kita ya. Mungkin Bunda kita juga senantiasa mendoakan kita ya. Maka sering saya katakan kalau kita mau berdoa, ya jangan sia-siakan Bunda Maria. Kalau memang kita katakanlah ya, kok aku ini susah hening ya. Ya berdoa lewat perantara Bunda Maria juga. Bunda Maria ajarilah kami supaya saya dapat seperti engkau. Ya, terus doa Salam Maria gitu ya. Ya, saya kira itu benar sekali dan cocok sekali ya. Nah, cocok sekali. Nah, Ya, terima kasih Romo. Berarti boleh saya katakan bahwa hening itu sama dengan merenungkan ya Romo. Kehendak ya, Tuhan Romo. Tadi boleh. Ya, oke, silakan Rosa. Ya, malam Romo Harno. Tadi Romo mengatakan ada yang hening, ketakutan ketika hening. Dan itu pernah memang terjadi ketika saya ikut meditasi Kristiani, itu kan diminta hening 20 menit ya, untuk meditasi maksudnya. Jadi diam 20 menit, dan ada yang ketakutan memang. Ada yang seperti apa, yang istilahnya orang lakoni itu, dia bisa dalam 10 menit pertama itu bisa bergetar semua tubuhnya hanya karena hening. Terus ada juga yang takut hening karena apa namanya, takut tidak kembali. Apa istilahnya seperti Ngrogo Sukmo itu, tetapi dan orang itu memang pernah merasakan seperti itu, maka dia takut untuk bermeditasi hening 20 menit itu, dia takut sekali, dia tidak berani. Tapi kalau saya sendiri karena tidak ada apa, tidak pernah berpikir tentang yang lain-lain, ya hening saja ya. Dan itu seperti kalau di dalam apa, kita di hadapan sakramen Maha Kudus ya, ya hening ya bisa hening begitu saja. Tetapi memang ada yang ketakutan. Dan itu apakah karena dia itu tadi ya, dia ngelakoni istilahnya itu pernah apa, ngelakoni, mungkin tahu ya Romo ya, saya juga kurang persis paham, tapi itulah maksudnya, dan dia bisa merasakan gemetar dalam hanya 10 menit pertama itu. Nah, ketakutan itu. Mungkin Romo bisa menjelaskan yang tadi Romo sampaikan, ketakutan itu apakah berkaitan dengan yang tadi yang saya ceritakan ini. Jadi ada orang yang betul-betul takut ya, bukan karena apa-apa. Dan ada juga yang ketika hening itu muncul segala macam gitu. Seperti kayak ada apa yang muncul di wajah, apa? Ada yang datang seperti di mukanya begitu ya, seperti ditakut-takuti gitu, seperti itu. Itu kenapa ya Romo? Apakah karena orang itu istilahnya ngelakoni itu berarti melakukan sesuatu yang tidak kepada roh Allah tetapi pada roh lain? Mungkin ya, itu saja Romo. Terima kasih. ya mungkin kalau bagian yang Ibu tanyakan saya tidak punya kompetensi yang ya, tapi hanya pengalaman saja ya, pengalaman saya. Biasanya kalau doa itu kan ya pertama kita harus mohon dulu rahmat, karena itu yang supaya yang kita itu yang menguasai kita itu rahmat Tuhan.
Yang menguasai kita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Maka ketika kita pun mau menciptakan keheningan, tadi makanya saya tekankan, kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan memberikan rahmat keheningan itu. Dengan demikian yang kita ciptakan adalah suasana doa, suasana doa. Nah, pengalaman saya dalam pendampingan calon-calon itu ya, yang mengalami kesulitan dalam keheningan, ya, bahkan mata takut, itu akhirnya menjadi pintu gerbang, karena memang selalu ada hubungan antara doa dan mengenal diri. Jadi orang yang doanya itu dalam, itu pengenalan dirinya juga dalam. Dia bisa mengenali dirinya, karena semua yang ada dalam dirinya itu berbicara. Nah, pengalaman saya itu ada yang takut, itu kemudian kita telusuri, kita tanya apa yang muncul dalam bayangan, dan memang yang kita temukan itu sekian banyak luka-luka batin. Misalnya ada orang yang mungkin waktu kecil mengalami pengalaman buruk, pelecehan misalnya, itu dengan mudah terlintas di kepala terus gitu ya. Ketika dia menutup mata, yang terlintas pertama adalah pengalaman buruk itu. Sehingga itu harus dibereskan dulu. Nah, karena kemudian ada satu penghalang untuk berrelasi dengan Tuhan. Ternyata yang menghalangi kita berrelasi dengan Tuhan bukan mendapatkan menyadari bahwa kita pribadi yang dikasih, bukan hanya dosa, tapi juga luka-luka batin. Nah, makanya kemudian dari situ kita seperti membuka gerbang gitu ya. Maka kemudian orang itu akan lebih cenderung, karena latihan keheningan itu juga dia latihan mengenal dirinya. Dan dalam situasi berahmat, orang itu juga akan lebih terbuka untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan. Karena ya pengalaman fundamental kita itu kan ya pengalaman dikasih Tuhan. Kalau kita pernah mengalami pengalaman luka batin yang besar kan, Tuhan kita gambarkan bukan mengasihi kita kan. Kenapa saya mengalami seperti ini? Ya, pengalaman saya seperti itu, tentang lakoni dan sebagainya. Ya memang dulu saya ikut THM ya, Tunggal Hati Sebenarnya Tunggal itu. Maria ketika meditasi ada yang ada yang kesurupan misalnya, kesurupan. Tapi selalu saya tekankan, sebelum memulai hal-hal meditasi seperti itu, kita selalu berdoa dan mohon rahmat Tuhan, gitu ya. Maka saya kira seperti itu. Dan mungkin karena saya ada di lingkungan yang menuntut mengajarkan itu ya, keheningan, sehingga ya pengalaman saya ya bahwa keheningan kita usahakan ya, tapi juga harus kita minta dari Tuhan agar diberikan rahmat keheningan itu ya. Kurang lebih yang bisa saya katakan seperti itu ya. Terima kasih Romo. Ya, Rosa. Cukup ya, Rosa. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oh ini Daniel, silakan Daniel. Mau bertanya ya. Selamat malam Romo Harno, terima kasih Ya, selamat malam. kesempatan untuk bisa bertanya di sesi tanya jawab ini. Bagaimana Romo ya, kalau kita bisa mengenali diri secara yang lebih mendalam, seperti yang Romo katakan itu, apakah bisa dilakukan hanya dengan doa saja? Apa itu untuk mengenali diri lebih dalam itu apa bukan lebih ke arah meditasi, Romo? Jadi di semua pengendapan yang selama di hidup kita yang ada di alam bawah sadar itu akan keluar dan kita terima
dengan penyadaran. Setelah itu kita lepaskan kembali nafas lagi. Dan itu berulang kali, Romo. Setelah semuanya tenang, itu ya otomatis kita menjadi punya gambaran pemahaman diri yang lebih bagus. Kira-kira dapatnya lebih banyak dari meditasi atau berdoa? Saya kira Bapak katakan itu benar ya. Saya katakan keheningan itu kan kalau dalam itu kan baru di awal ya. Artinya itu syarat untuk jadi supaya kita berdoa, supaya kita mendengar, ya kita harus hening. Jadi hening itu baru katakanlah langkah awal ya. Bukan tujuan pada dirinya sendiri gitu ya. Kalau tadi saya katakan keheningan dan pengenalan diri itu ya karena sebuah pengalaman ketika orang belajar hening itu ternyata orang diantar untuk mengenal diri, juga baru diantar ya, bahwa nanti ada pengolahan berikutnya jelas. Itu pengolahannya kan cara berdoa kan ada meditasi, ada kontemplasi gitu ya. Jadi keheningan itu syarat mutlak untuk bisa melakukan meditasi dan kontemplasi. Jadi untuk bisa bermeditasi, untuk bisa berkontemplasi, kita harus menciptakan keheningan. Keheningan adalah syarat mutlak untuk kita memasuki kehidupan meditasi dan kontemplasi. Nanti masih ada lanjutannya karena kan dalam doa kan kita masih perlu misalnya pembimbing rohani. Ya karena apa yang kita temukan itu perlu dikonfirmasi oleh orang lain gitu ya. Oleh orang yang berkompeten. Maka biasanya saya melakukan doa, meditasi, kontemplasi, kemudian saya juga memerlukan bimbingan. Ya. Maka kemudian ada namanya pembimbing rohani. Ya. Kemudian bantuan lain setelah kita menemukan, ya tentu saja kita dalam ilmu modern sekarang kan pasti ada pengaruh apakah ini psikis, gitu ya. Kita perlu mungkin psikolog. Bahkan pengalaman saya mendampingi Ormandi itu bukan hanya psikolog, sampai psikiater, gitu ya. Kita tidak sempurna, kadang-kadang kita bisa menemukan hanya dari latihan keheningan itu mendeteksi gangguan-gangguan mental. Ya, ketika ditemukan misalnya apa bayangan yang muncul, misalnya saya ambil contoh ya supaya lebih jelas. Contoh pengalaman saya, ada seorang calon itu yang katanya selalu melihat di kepala saya itu ada malaikat gitu. Saya kaget, saya ini bukan orang suci, pada malaikat gitu. Tetapi di kepala temennya dia bisa melihat setan. Wah ini aneh nih. Kemudian kelihatan bahwa ya ternyata dia ketika dengan orang yang baik dengan dia nampak malaikat gitu ya. Tapi orang yang tidak dia sukai nampak setan. Kemudian kita bisa mendeteksi ada gangguan tertentu, kemudian terdeteksi bahwa dia punya gejala skizofrenia, ya, gangguan mental yang kemudian menjadi sebuah penemuan awal yang bisa membantu dia supaya dia bisa tetap mengatasi apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi pengalaman konkret yang saya alami seperti itu. Ya, pengalaman terima kasih, kedua misalnya dari meditasi, dari latihan keheningan itu ya. Kita latihan keheningan dalam rangka meditasi karena itu kan dalam rangka retret ya, dalam rangka meditasi, dalam rangka kontemplasi. Dia nggak bisa sama sekali, ketakutan. Dalam wawancara kemudian terbukti bahwa dia ternyata yang muncul dalam dirinya ketika dia mencoba hening adalah sosok orang yang pernah melecehkan dia, sexual abuse. Ya kan? Nah, dia berani mengungkapkan itu sebagai sebuah pintu gerbang untuk self disclosure gitu ya. Kemudian maka bahasa rohani kita, spiritual kita kan saya bahasakan
yang menghalangi kita untuk merasakan dikasih itu bukan hanya dosa, bahwa kita pernah berbuat dosa. Bisa juga itu karena kita memiliki luka batin. Nah, itu kan berarti kan tidak bisa kita hanya mengatakan, ya udah kamu tidak bisa berdoa, kamu tidak bisa hening. Ternyata kemudian bisa menjadi sarana untuk ya bagaimana dia mengolah apa yang terjadi dalam dirinya. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi keheningan itu Oh ya, menjadi pintu gerbang katakanlah seperti itu ya. oh ya, ya keheningan. Terima kasih Romo. Kebetulan ini menarik sekali Romo, topik yang dibicarakan oleh Romo. Yang pertama tadi Romo tentang pengalaman bahwa seorang dari anak asuhnya itu mengalami kayak dia mengalami setiap kali ada hening, ada malaikat di kepalanya dan di kepala temennya ada setan gitu ya Romo ya. Nah itu memang ciri-ciri schizophrenia yang benar itu seperti nyata gitu Romo. Berkebalikan dengan bipolar Romo. Bipolar kira-kira hampir mengalami perubahan suasana hati yang sangat swing tapi tidak nyata. Nah itu perbedaan yang mendasar dari antara schizophrenia dan bipolar. Terus dalam hal keheningan Romo, itu tuh memang dalam hal apa kita mencari bimbingan Tuhan melalui keheningan itu kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh dosa dan luka batin yang betul. Cuman bedanya Romo, kalau luka batin itu kita selesaikan secara internal. Menurut saya sih seperti itu. Dengan diri kita sendiri. Tapi kalau dosa itu lebih kompleks Romo. Sifatnya lebih kompleks dan itu mempengaruhi jalan hidup kita ke depan. Andai kata dosa ini belum beres ya Romo. Itu masa depan kita yang menjadi taruhannya. Ya mungkin lah ya, mungkin untuk sementara dia kalau dosa itu cukup berat, mungkin tidak perlu terima komuni karena itu merupakan dosa sakrilegi Romo. Nah itu sih waktu saya dapat bimbingan di Romo Seneng Romo. Waktu itu saya pernah bertemu dengan Abbas yang bukan sekarang ya, yang Gonzaga ini ya, yang dulu pernah operasi di Jepang itu, tapi Abbas sebelumnya Romo, waktu dipimpin oleh Abbas Franz. Ya, Franz Harjowianto ya. Franz, ya. Terus kalau soal luka batin Romo, dalam hal luka batin itu penyebab luka batin secara garis besar cuma dua Romo. Kalau nggak ketakutan, kita pada saat mengalami kejadian itu kita ketakutan atau kemarahan. Nah kalau kita kira-kira bisa mengolah kejadian itu dengan baik, otomatis itu tidak mengendap menjadi luka batin. Itu Romo. Nah, yang jadi masalah, andai kata kejadian itu terjadi pada saat masih balita lah bahkan, atau mungkin masih di dalam kandungan Romo. Nah itu yang menjadi masalah di situ. Itu kita tidak punya kekuatan untuk memproses itu. Tapi kalau misalnya kita sudah di dunia sekolah atau di dunia kuliah, di dunia kerja, kita sudah punya kemampuan itu, jadi kita tidak terjebak ke salah satu ekstrim tertentu. Apakah itu kemarahan ataukah ketakutan. Jadi untuk mengendap jadi luka batin itu bisa dipastikan tidak terjadi. Ya itu Romo. Ya terima kasih Romo. Itu kira-kira penyampaian saya yang kira-kira bisa saling melengkapi ya Romo ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel yang sudah juga melengkapi ya.
Romo, seperti yang saya tahu ya, itu kalau Mother Teresa sebelum melayani dia selalu adorasi, Romo. Ya. Menimba kekuatan hening ya di dalam adorasi ya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang banyak orang yang anak muda khususnya Romo itu tidak terbiasa ya, atau adorasi itu dirasa itu hal yang buang waktu. Betul Romo bilang tadi ya. Di seolah-olah kayak buang waktu begitu Romo. Kira-kira menurut Romo gimana Romo? Cara cara mengajak anak-anak muda ini untuk ya kita tahu ya Romo. Jangankan anak muda ya, anak yang kita yang dewasa kalau adorasi ku rasanya aduh males wis ngapain sih gitu ya Romo. Nah sekarang yang jadi tantangannya kan juga banyak anak muda yang kalau menganggap adorasi itu ya tidak menarik, itu adorasi itu apa ya? Ya padahal itu kan salah satu cara untuk kita belajar mendengarkan Tuhan ya. Ya mungkin itu aja Romo. Ya, karena ini sangat ini ya, kalau saya berhubungan dengan orang-orang muda itu kan memang ya pengaruh dari itu tadi budaya instan. Sekarang buka medsos ya, di scroll, bahkan mana ada orang bisa tahan nonton. Jadi bukan hanya masalah adorasi, ini masalah yang lain-lainnya juga. Span of attention-nya orang itu pendek sekali, sehingga di medsos itu yang bisa, yang disukai ya kayak scrolling yang hanya sekilas. Kalau kalau dulu YouTube itu misalnya sampai 1 jam gitu. Jangankan gitu, di budaya Jawa itu kan ada wayang kulit ya. Dulu yang namanya nonton wayang kulit itu ya dari awal sampai akhir, jadi semalam suntuk gitu loh. Sekarang orang nggak tahan lagi, makanya ada wayang kulit yang hanya 3 jam, 2 jam gitu ya, dipercepat gitu ya. Kayaknya itu bukan hanya soal hidup rohani, itu sudah masuk ke semua hal. Itu maka itu menjadi PR kita semua. Ya salah satu godaan kita itu ya kedalaman itu, kita tuh krisis ya, hidup dangkal ya. Tapi saya tetap masih punya keyakinan eh, bahwa akan ditemukan ya satu 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 bentuk penghayatan keimanan yang sesuai dengan zamannya gitu. Tapi kalau saya lihat ketika orang masih muda, ya memang gejolak mudanya itu ya sepenghayatan imannya ya masih penghayatan iman yang model entertainment gitu ya. Tapi setelah nanti berusia tertentu, mengalami pengalaman hidup, rumah tangga, ada pengalaman-pengalaman hidup itu sepertinya ya, kok saya itu melihat itu ada satu fase di mana kadang-kadang orang sudah mulai apa merindukan, nah, itu kata kuncinya, merindukan eh, apa namanya, hal-hal yang lebih hening, hal yang lebih khusyuk gitu ya. Eh, saya masih yakin itu. Suatu ketika orang sama seperti gini ya, mungkin tidak terlalu persis. Dulu itu kalau orang makan itu kan nyarinya McD, hamburger, makanan-makanan yang kebarat-baratan. Sekarang pergi ke Jogja, yang dicari kopi klothok gitu. Yang dicari itu makanan tradisional, yang dimasak dengan kayu bakar. Artinya apa? Sudah lewat itu fase yang masak dengan cepat, dengan gas, dengan ini. Akhirnya itu orang tuh kembali lagi ke sana gitu loh. Maka saya selalu meyakini kalau sesuatu itu memang berasal dari Roh Kudus dan itu baik, percayalah itu tidak pasti pada suatu ketika itu orang akan kembali gitu ya. Karena eh, yang namanya spiritualitas gitu kan, spirit itu kan roh gitu ya. Terus itu kalau memang berasal dari Roh Kudus gitu ya, kita yakin itu gitu ya. Itu kita nggak usah khawatir gitu. Bahwa sekarang kita mengusahakan merespon apa yang mereka sukai, men-set up agar lebih kreatif, oke ya. Tapi kita tidak boleh
kehilangan itu ya, yang bernilai itu harus tetap dipertahankan. Makanya saya tetap kekeh itu dalam formasi itu. Kita punya kebiasaan hari Kamis itu ya adorasi gitu ya. Hari Kamis itu kami punya punya kebiasaan setiap hari Kamis itu adorasi dengan ada heningnya, ada doa-doa di Persekutuan Maha Kudus gitu ya. Kita itu harus bertahan dalam hal-hal yang baik seperti ini dan nanti akan dirindukan dan itu calon-calon misalnya mantan-mantan Xaverian yang sudah tidak bersama kami lagi banyak kok yang kembali lagi hanya mau bilang Romo kapan kompletorium ya kompletorium ibadat penutup itu ya. Oh, hari Selasa dan hari Kamis mereka datang hanya supaya ikut itu artinya merindukan kembali gitu loh. Artinya kalau saya lebih seperti itu, saya tidak mau jatuh kepada sikap terlalu pesimis. Ini ya sama juga dengan gereja. Saya yakin ya kalau gereja itu masih ada Roh Kudus, tidak akan mati ya. Tidak akan mati. Kalau kekristenan itu masih bersama Roh Kudus, tidak akan mati. Saya lebih meyakini pendapat seperti itu. Nah, maka karena saya tidak terlalu banyak mengeluh mengapa orang muda ini, mengapa seperti ini gitu ya. Bahwa kita harus mencari hal-hal yang kreatif, iya. Tapi kita tetap harus memegang hal yang apa ya, spiritualitas itu kan sudah didalami orang, sudah dihidupi orang. Bahkan kalau apa yang dikatakan Mother Teresa, dia menjadi santa karena itu, ya karena Tuhan penghayatannya itu ya. Tidak bisa kita ragukan lagi gitu ya bahwa apa yang dikatakan yang dihidupi oleh Mother Teresa itu sudah ada dalam perjanjian lama tadi kita baca dari raja-raja itu bahwa Tuhan didengarkan dalam angin sepoi-sepoi gitu ya. Jadi Yesus menyepi untuk menyendiri untuk berdoa, Bunda Maria menyimpan dalam hatinya. Ya, maka yang perlu menurut saya ya anak-anak kita yang kecil masih kecil ya harus kita didik gitu ya. Harus kita didik. Kadang-kadang kita jangan terlalu apa ya mereka nggak mau. Ya anak kecil kan nggak belum tahu apa yang dibutuhkan. Yang selalu mereka ingin dipenuhi kan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kita ya dalam nanti harus punya kontrol terhadap anak-anak kita sampai usia tertentu harus dikontrol di bawah kita. Ya, pergi ke gereja, ikut putra altar, ikut bina iman, ya karena ya itu yang mereka butuhkan, bukan gadget, bukan main games, ya itu yang mereka inginkan. Menurut saya kalau saya seperti itu ya. Ya, Romo, terima kasih ya. Jadi saya jadi ikut optimis ini ya bersama Romo. Memang ada kekhawatiran Romo bahwa apa namanya keheningan itu akan pudar gitu ya. Tapi malam ini ya dengan jawaban Romo saya semakin yakin ya bahwa keheningan itu juga sebuah rahmat kan ya tadi ya kalau Roh Kudus memang berkarya apapun bisa gitu ya Romo. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya atau sharing silahkan. Ayo, ada Pak Petrus, ada Bu Daning, ada Oma Frida, ada Ona. Silahkan kalau mau tanya. Ini Pak Yosep nih mungkin mau tanya nih. Monggo Pak Yosep. Oma Frida, silahkan Oma Saya Frida. enggak. Lanjut. Saya enggak. Ya, oke, silakan Oma Frida. Enggak, saya mah udah lansia di atas udah 78. Saya hanya mau bagi pengalaman Oma. Oma dulu waktu masih muda itu belajar meditasi sama Suster Serapin di Pasar Minggu. Itu basicnya tuh selama setahun itu olah napas terus. Nah, setelah lewat baru masuk ke dalam meditasi dengan kitab suci. Jadi membaca Injil di situ dikunyah menjadi suatu rema-rema. Tapi betul, Pak Winardi. Oma dulu kan kerjanya tuh di lembaga keuangan, di mana Oma harus ngatur, bertanggung jawab. Itu lembaga mau ditutup, mau lancar, mau enggak, tergantung dari departemen saya. Itu dituntut luar biasa ya emosinya ya terus. Jadi saya waktu masih muda itu tuh ya orangnya
maunya gerak cepat, everything harus nih, mau cepat mengambil keputusan. Nah, setelah saya masuk belajar lewat meditasi di situ ya, di situ kan dilatih terus ya, kita punya kepekaan. Apa ya kepekaan apa? Sadar fokus kepada diri sendiri. Saya saat ini lagi duduk, saya duduk. Saya lagi makan, bukan makan saya. Aduh, itu belum beres kerjaan. Aduh, besok mau bayar ini. Enggak. Jadi menikmati kehidupan saat ini, waktu ini. Bukan hidup di masa lampau, bukan hidup di masa yang akan datang. Jadi itu dilatih terus ya. Jadi sekarang saya nih lebih banyak di hari tua saya nih ya, lebih banyak, nggak banyak tuntutan dan lebih hening, lebih penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu adalah salah satu dari buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ada 9 dan itu paling akhir kan. Penguasaan diri. Jadi tidak cepat reaktif, tetapi yang proaktif. Jadi kadang-kadang orang kan baru dikasih tok udah langsung bereaksi. Enggak. Sekarang jadi kita lebih bisa menahan diri dengan olah tarik napas itu, jadi lebih mempunyai suatu kepekaan, yaitu melatih kesadaran. Orang kalau sadar, dia pasti tahu itu salah, itu dosa. Dan di dalam keheningan kita dilatih untuk mendapatkan suatu discernment, yaitu pembedahan roh. Kalau dilatih terus, kita bisa dapat, Pak Winardi. Karena Tuhan kan bilang di Alkitab, ya, lawanmu si iblis mengelilingimu siang malam, seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat diterkamnya. Terus siang malam kan 24 jam kan. Tetapi lawanlah ia dengan iman yang teguh. Nah, kita di situ harus pakai sebagai perisai, dikatakan juga sebagai pelengkapan rohani kita. Jadi waktu saya waktu menghadapi kejadian anak saya yang perempuan, dia guru, dia mengajar di Binus University. Dia tuh naik ojek mau cepat, tiba-tiba ditabrak motor. Tiba-tiba nggak sampai 15 menit, dia ketok-ketok masuk pagar, pintu buka sendiri kan ada kunci. Saya kira dia ketinggalan barang. Dia ketok sama tek-tek, Mami, aku kecelakaan. Hah? Aku lihat, aduh, bajunya udah bersimbah darah. Kenapa? Motor aku nggak apa-apa, ditabrak dari samping kiri, mobilnya mau ngebut langsung naik ke ini katanya, tol katanya. Terus orangnya kemana? Dia cuma bilang, saya nggak punya duit katanya. Nih, saya kasih 500.000, kamu bagi berdua, urus ya. Terus dia pergi katanya. Aduh, kalau kita ikutin emosi rasanya gimana ya? Ngeliat anak udah baju bersimbah darah kayak gitu ya. Tetapi enggak. Oma saat itu Oma cuma bilang dalam hati, Tuhan, Engkau punya makna kok di balik kejadian ini. Engkau yang tahu. Kepada siapa yang kau tujukan? Saya bilang gitu, pasti ada hikmatnya di balik penderitaan. Anak saya kakinya patah loh, harus pakai pen loh. Pakai tongkat, sampai sekarang dia masih jalan pakai tongkat. Belum 100%. Terus apakah Oma kecewa? Apakah enggak? Sama sekali enggak. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan kau izinkan segala sesuatu, engkau mempunyai maksud. Ya, ada artinya di balik semua penderitaan ini. Ternyata apa? Dia hidupnya lebih baik, lebih tekun, lebih manis. Ya, dan juga dia lebih banyak bertanggung jawab. Saya lihat banyak perubahan yang terjadi dalam diri dia. Jadi kita tuh jangan takut. Karena janji Tuhan kan bilang, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Jadi kalau pada saat saya begitu, saya ngerenung, saya diem loh, nggak mau bicara, nggak mau apa. Itu yang namanya firman menjadi rema, lu keluar di otak Oma lagi, lu jalan lu kayak di komputer keluar lagi kalimat-kalimat. Betul. Jadi sebenarnya ya hanya pikiran kita yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir yang belum terjadi. Kenapa? Itu semua adalah reaksi daripada batin kita. Kita mau senang, mau bahagia, mau susah, mau sedih, mau khawatir, mau takut. Itu kan reaksi dari batin kita. Olah produksi dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan kejadian itu di luar. Kenapa kita bisa lihat tuh orang yang dorong gerobak jualan sapu, eng-engan, tenang, jalan, santai, sendal jepit udah rombeng, celananya udah kemana-mana, duduk tidur lagi di depan pagar.
nyenyak sampai saya bangunin dia. Mas, kamu kan belum makan kan? Ayo makan nih biar sedikit ada minum ya. Aduh, sampai dia panggilnya bos. Udah, saya mah jangan dibos-bosin, saya udah bukan bos lagi kok, saya bilang. Kenapa? Kita bisa lihat dia begitu tenang orang kayak gitu. Nggak mikirkan, nggak khawatir dengan sesuatu. Tetapi kita yang masih bergelut di dunia ini, ya, yang di atas mereka rata-rata, khawatir besok apa ya? Masa depan apa ya? Nah, seperti itu kan. Nah, di dalam olah keheningan ini kita dilatih terus. Jadi sebagai firman juga Tuhan bilang ya, kesusahan sehari cukup sehari. Siapa berani menambah sehasta pada jalan hidupnya. Jadi kita bisa fokus. Jadi bangun pagi, saya selalu mensyukuri. Saya bisa napas lagi, Oma bisa di atas 70. Saya masih bisa ke WC dengan lancar. Orang yang di rumah sakit oksigennya dengan jutaan harus bayar. Yang harus pakai kateter nggak bisa pipis, coba ya. Ya, kita mensyukuri. Walaupun hal-hal kecil yang kadang-kadang kita sadari. Justru di dalam meditasi ini kita dilatih terus dibangun kesadaran kita. Sadar. Seperti itu. Ya, Oma. Terima kasih, Terima Oma. kasih Pak Winardi. Sudah diingatkan juga ya oleh Oma ya. Oke, mungkin ada yang lain juga mau sharing. Saya kira Coba Romo kasih satu aja ya mungkin ya. Romo Harno coba dong kasih komen mengenai apa sharing Oma, bagaimana Romo Harno? Iya, bersyukurlah, Oma. Bersyukur kepada Tuhan. Kita di kelompok ini kita saling menguatkan, saling berbagi. Ya betul ya Romo Harno ya. Bahwa juga Tuhan Rasul Paulus kan bilang, jangan tinggalkan persekutuan. Persekutuan sama kelompok. Kita hidup harus punya kelompok. Nggak boleh hidup seperti katak tibu tempurung, menyendiri-sendiri. Nggak bisa. Kita perlu mendukung orang lain dan kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi saling menguatkan ya. Betul ya Romo Harno? Ya, terima kasih Oma. Ya, Terima kasih Oma Frida. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Oma. Bu Sinta mungkin ini mau penutup nih terakhir ini. Silakan Bu Sinta. Mungkin videonya bisa dinyalakan Bu Sinta atau langsung bersuara. Bersuara. Ya, lagi belajar Win, saya lagi belajar keheningan Romo. Jatuh bangun. Ya, memang saya pikir perlu di dalam hidup kita memberikan waktu untuk belajar seperti tadi Oma Frida itu, dan tadi Romo juga menganjurkan bahwa keheningan ini kita perlu berlatih. Betul, betul Bu, betul. Karena dalam keheningan ya, kita tidak minta apa-apa. Kita tidak minta sehat, minta rezeki, minta duit, tidak. Hanya hening di hadapan Allah. Diam, mengosongkan pikiran kita. Kita menimba energi, namanya kita menimba energi ilahi. Di situ kita dilatih, kita bisa mengenal jati diri saya. Oh, gua dulu ini masih suka sombong. Gua ini cepat emosi. Gua ini nggak sabaran. Itu semua dikupas, dibersihin. Kerikil-kerikil itu kita bisa kenalin jati diri kita yang sesungguhnya. Di situ kita belajar. Ini ditempa kan bukannya setahun 2 tahun, lama Bu. Tetapi kalau kita tekun, kita mau, niat. Tuhan saya mau, bimbing saya. Tidak ada yang mustahil. Makasih. Benar. Kamu mau, niat, mau sungguh-sungguh. Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya sungguh mau berubah. Mau saya Tuhan. Tuhan pasti berikan hikmat ini kepada kita. Kita minta, Tuhan beri saya hikmat yang saya perlukan. Engkau yang tahu saya ini perlu hikmat apa. Tolong Tuhan berikan kepada saya. Kita nggak tahu, kita dipanggil pulang kapan, ntar malam, besok pagi, lusa kapan. Banyak kejadian yang matinya itu mendatang. Itu udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Siapa yang nanti mau doain kita sampai selesai? Orang di purgatorium, kalau baca dari itu, namanya seorang ibu, saya lupa namanya siapa, sampai 40 tahun loh di purgatorium. Coba. Lebih baik kita dimurnikan di dunia. Lebih baik dimurnikan di dunia. Ya Oma, terima kasih Oma. Terima kasih. Silakan, mungkin tadi Bu Sinta mau lanjut, silakan Bu Sinta. Ya, saya cuman jadi tersemangati untuk terus berlatih, Romo.
walaupun baru kecil-kecil yang saya bisa jalanin. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain mulai berlatih ya Ya, sebentar. dengan ketekunan kita mendalami bersama. Terima kasih, Win. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir ini Bu Koni nih sudah nyalakan ininya, pasti mau tanya atau mau sharing. Silakan Bu Koni. Ini yang terakhir ya, Bu Koni. Terima kasih, selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Malam. Saya mohon maaf, tadi saya masuk sudah jam 8, karena jalan salibnya panjang sekali, 55 menit, terus misanya 40 menit, jadi mohon maaf, terlambat banyak. Sampai sharingnya Romo saya nggak mendengar sama sekali. Nggak kumanan adorasi yang penutup. Mohon maaf ya Romo. Apa ya Win? Soal keheningan. Memang betul yang dikatakan itu Oma siapa itu luar biasa itu. Bagus sekali sharingnya. Semoga kita semua bisa meniru untuk hening. Saya juga jarang hening karena kalau saya ikut adorasi itu di KTM. Jadi nyanyi-nyanyi terus ngomong terus saya sampai minta tolong pada ke pemimpinnya. Mbok tolong dikasih saat hening sebentar 10 menit. Aduh, nggak ada adorasi lagi di tempat saya. Untuk sekarang Jumat pertama pun tidak ada adorasi karena diganti dengan jalan salib. Saya kira cukup, sudah bel. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Oma siapa ini? Oma Frida. Ya. Frida ya. Oma Frida. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah belajar ya dari Romo, Harno dan juga teman-teman tadi yang sudah men-sharingkan ya pengalaman imannya tentang hening. Semoga setelah adorasi malam hari ini kita bisa semakin hening ya. Romo Harno tadi juga sudah mengajarkan kita cara-cara kecil, bisa adorasi, bisa mungkin pemeriksaan batin ya pada pagi, siang dan malam gitu ya. Nah, kemudian penyadaran diri, saya kira sudah banyak yang sudah diberikan ya pada kita ya. Oke, sebagai penutup silahkan mungkin Romo Harno ada 1-2 kata Romo. Ya, terima kasih atas undangannya ini dan menjadi bagian dari KKIT. Saya juga banyak belajar, banyak hal yang saya pelajari, terutama terima kasih atas teladan komitmen dalam kegiatan-kegiatan dan juga terima kasih atas pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagi saya, kehadiran saya di Yogyakarta dengan adanya KKIT, saya merasa bahwa saya dilibatkan dalam karya menggereja di Keuskupan Agung Semarang ini, terutama bisa bersama-sama dengan kerabat kerja Ibu Teresa. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini dan semoga kita semua dapat semakin berkembang dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, terutama di tahun jubileum ini. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Romo. Come follow me. Leave all and gather the few.
be my love.